Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhias atau berdandan bagi seorang wanita muslimah tidak dilarang dalam Islam. Karena sesuai fitrahnya, setiap wanita pasti menginginkan tampil anggun dan cantik. Bahkan Islam menyuruh seorang istri untuk berhias dan mempercantik dirinya agar terlihat indah di mata suaminya itu. Namun demikian, seiring berkembangnya zaman, banyak kita temukan jenis dandanan yang dilakukan oleh wanita tetapi ternyata dilarang dalam agama Islam. Apa sajakah jenis dandanan tersebut? Dikutip dari buku Panduan Berbusana Islami karya Syekh Abdul Wahab Abdussalam Tawilah, dijelaskan ada beberapa cara berhias atau berdandan yang dilarang bagi kaum muslimah. Di antaranya, 1. Berhias yang menampakkan aurat. Mempercantik diri dan berhias yang tidak menutup aurat tentunya dilarang di dalam Islam. Adapun aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Jilbab yang dimaksud adalah longgar yang dapat menutup kepala, muka, dan dada. Pakaian yang ketat dan jarang juga harus ditinggalkan karena menampakkan lekuk tubuh yang termasuk aurat. Dua, berlebih-lebihan dalam mempercantik diri. Maksud berlebih-lebihan adalah pemborosan, baik dari segi waktu maupun materi. Seperti apakah dandanan tersebut? Antara lain adalah menghabiskan waktu berlama-lama untuk berdandan, berlebihan dalam berpakaian, dan juga boros dalam memberi peralatan berhias. Sifat boros adalah sifat yang Allah Ta'ala benci, sehingga haruslah kita jauhkan dari kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-An'am ayat 141. 3. Berhias menyerupai wanita zaman jahiliyah. Perhatikan firman Allah Ta'ala berikut, "Dan janganlah kamu wahai istri-istri Nabi menetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Meskipun ayat ini diturunkan kepada istri-istri Nabi, namun hukumnya meliputi segenap wanita Islam yang beriman. Adapun di antara berhias diri yang menyerupai wanita jahiliyah adalah berjalan melenggak-lenggok dengan manja agar dilihat orang sekitarnya, dan menggunakan penutup kepala yang tidak sempurna sehingga menampakkan antingnya, kalung, dan lehernya. 4. Berdandan seperti wanita kafir. Berdandan seperti wanita kafir disebut tasyabuh, menyerupai, dan hal ini dilarang dalam agama Islam. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam hadis lainnya, "Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami." Hadis riwayat Tirmizi. Maka hendaklah kita menjauhi jenis dandanan wanita kafir yang banyak kita jumpai saat ini, atau menjadikan mereka sebagai contoh dalam berperilaku. 5. Menyambung rambut atau memakai rambut palsu, mencukur alis, dan membuat tato di tubuh. Rasulullah bersabda, "Telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alisnya, wanita yang mentato dan yang minta ditato tanpa ada penyakit." Hadis riwayat Abu Daud. Saat ini banyak kita jumpai para wanita yang memakai rambut palsu, mencukur alisnya agar terlihat rapi, dan mentato tubuhnya. Dan ini telah menjadi tren kecantikan saat ini. Padahal Rasulullah telah melaknat wanita yang melakukannya. Itulah beberapa cara berhias yang dilarang dalam Islam.
Semoga muslimah mampu menghindarinya karena setiap larangan darinya merupakan suatu kebaikan. Hindari 7 cara ini karena dilarang syariat. Sebagian besar kaum muslimah pasti senang berdandan atau berhias. Namun ternyata dalam syariat Islam ada cara berhias atau berdandan yang justru dilarang dan haram hukumnya. Berhias seperti apa dan bagaimana dalilnya? Sebenarnya, berhias dan berdandan bagi seorang wanita muslimah tidak dilarang dalam Islam. Karena sesuai fitrahnya, setiap wanita pasti menginginkan tampil anggun dan cantik. Salah satunya adalah menggunakan perhiasan. Biasanya hampir semua wanita menyukai perhiasan karena dapat menunjang penampilannya menjadi semakin lebih menarik. Ada banyak jenis perhiasan yang digunakan oleh wanita muslimah. Namun Islam memberi rambu-rambu agar dandanan atau perhiasan yang dipakai muslimah tidak berdampak pada murkanya Allah. Dinukil dari buku Panduan Berbusana Islami karya Syekh Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah dijelaskan, ada beberapa jenis perhiasan dan cara berhias yang dilarang untuk dipakai kaum muslimah. Di antaranya, 1. Menyambung rambut al-wasl. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat penyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mentato tubuh al-wasim, mencukur alis an-namas dan mengikir gigi at-taflij. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menato dan wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, yang mencukur alis dan minta dicukur, serta wanita yang meregangkan atau mengikir giginya untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikir gigi adalah menjarangkan antara gigi seri dan gigi taring. Hal ini bertujuan agar tampak lebih muda dan giginya menjadi lebih bagus. Hal ini termasuk hal yang dilarang karena mengubah ciptaan Allah dan juga dapat dikatakan sebagai penipuan. Akan tetapi, mengikir gigi diperbolehkan jika maksudnya adalah untuk pengobatan atau terdapat cacat pada giginya. 3. Memanjangkan kuku. Memanjangkan kuku termasuk bentuk meniru kepada binatang dan orang kafir. Hal itu termasuk kebiasaan jelek yang berasal dari wanita fajir atau pendosa, dan perkara ini telah melanda mayoritas wanita muslimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 perkara termasuk fitrah: khitan, membersihkan bulu rambut di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. 4. Menyambung kuku. Menyambung kuku asli dengan kuku buatan yang lebih panjang dan lebih bagus daripada kuku aslinya. Ini adalah salah satu kebiasaan orang kafir yang harus dijauhi oleh segenap wanita muslimah. Jangan sampai kamu terbius dengan tingkah pola wanita kafir yang hanya mengajakmu ke dalam jalan kesesatan. Allah berfirman mengenai ucapan iblis, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 119. 5. Menggunakan wewangian bukan untuk suaminya ketika keluar rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap wanita yang menggunakan wewangian, kemudian ia keluar dan melewati sekelompok manusia agar mereka dapat mencium bau harumnya, maka ia adalah seorang pezina, dan setiap mata itu adalah pezina. Riwayat Ahmad An-Nasai dan Al-Hakim dari jalan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. 6. Menyerupai kaum lelaki atau wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupakan diri seperti wanita dan melaknat wanita yang menyerupakan diri seperti laki-laki. Riwayat Bukhari. Hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmizi. 7. Sandal dan sepatu bertumit tinggi.
tidak boleh wanita muslimah memakai sandal atau sepatu yang bertumit tinggi, karena hal ini termasuk bentuk penipuan dan menampakkan kedua kakinya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dahulu para lelaki dan wanita Bani Israel sholat bersama-sama. Para wanita memakai kaki palsu agar terlihat lebih tinggi di mata kekasihnya. Wanita yang memakai sandal dan sepatu bertumit tinggi terjatuh dalam beberapa pelanggaran, yaitu menyerupai wanita kafir barat, menampakkan kesombongan, dapat menimbulkan bahaya bagi badan, menunjukkan kelemahan iman pemakainya, karena begitu cepatnya dia terima adat orang kafir dan orang yang memakainya seakan-akan tidak ridha dengan ciptaan Allah. Namun hal ini tetap didasari dari niat yang ada dalam diri kita. Itulah beberapa jenis perhiasan yang dilarang dalam Islam. Semoga muslimah mampu menghindarinya, karena setiap larangan darinya merupakan suatu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.